Hola, Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football. Konten yang membahas sepak bola khususnya Serie A. Kali ini saya sendirian, tidak ada rekan-rekan yang bisa offline maupun online kali ini. Tapi ya kita bikin lah, it's okay. Karena kemarin banyak banget pertandingan midweek yang menurut gue lumayan oke. Banyak yang mengejutkan, salah satunya Lazio. Tapi mumpung kita sebelum masuk ke pembahasan, gue ada mau hal yang gue bahas juga. Mungkin yang pertama, grup WhatsApp community, kita banyak sharing dan ngobrol-ngobrol juga di sana. Ada juga link Saweria, jangan lupa teman-teman, kita punya juga link Saweria kalau yang pengen sedikit atau mau ngasih input saran atau sekedar uh, apresiasinya buat kita, it's okay, thank you teman-teman. Oke, kalau masuk ke klasmen, ada dua tim yang masih belum sempat bertemu, itu Milan dan Bolonya, dimana kemarin karena kejadian banjir ya, tapi untungnya ya blessing in disguise, karena result atau karena cancelnya match itu Milan akhirnya nggak bisa menang lawan Napoli, yang mungkin nanti akan kita bahas sedikit. Di sisi lain Napoli berarti udah punya gap 4 poin dengan Inter, makin menjauh dari Juventus yang kemarin malah akhirnya seri lawan Parma, yang kalau butuh tutor ngalahin Parma bisa cek di YouTube-nya Napoli. Berarti Napoli ke Inter beda gap 4 poin, sisanya ke posisi 3 dan 5 ini poinnya sama 19, itu gapnya 6 poin. But anyways, kurang lebih gua highlight aja pertandingan-pertandingannya. Summary skornya mungkin bisa dilihat di layar. Ada Cagliari Bolonya, Bolonya akhirnya berhasil menang lagi. Leke berhasil menang setelah kemarin itu cuma bisa menang sekali, akhirnya juga bisa menang kedua kalinya. Milan nanti kita akan bahas sedikit. Empoli yang harus tunduk dengan skor yang lumayan jauh melawan Inter 0-3. Venezia akhirnya dapat kemenangan pertama. Kemenangan kedua yang membuat posisinya mendekati keluar zona degradasi. Lalu ada Atalanta Monza, Juventus Parma yang seri. Atalanta cukup mudah menang lawan Monza. Lalu yang menarik ada Fiorentina yang berhasil mengalahkan Genoa, clean sheet, dengan kalau nggak salah De Gea menjadi MVP, dan belum ada Balotelli yang berhasil debut. Kita masih belum melihat dia di line up juga nggak ada, dan di cadangan juga nggak ada. Como sayang banget ini kalah cukup telak lawan Lazio yang bermain cukup bagus, dan Roma yang akhirnya bisa dapat 3 poin lagi setelah berhasil mengalahkan Torino, di mana 3 poin terakhir Roma itu didapatkan di 5 laga sebelumnya. Oke, kalau dari Juventus Parma sendiri, nah ini gue mungkin mau cerita, atau mungkin gue mau sedikit kasih highlight. Ternyata memang taktikalnya Parma untuk bermain direct, bermain cepat, ngambil keunggulan pertama, itu menurut gue salah satu poin utama dan strength poinnya Parma di musim ini atau di under Fabio Pecchia. Cukup mengagetkan untuk Juventus juga kemarin pada saat gol pertama dari Del Prato di menit ketiga. Menurut gue abis itu Juve agak kesulitan untuk membangun kembali kepercayaan diri, tapi ya akhirnya dapat 2 gol oleh Weston McKennie dan Weah. Tapi sebelum Weah golin dapat dari Som terlebih dahulu. Tapi sisanya menurut gue unlucky draw aja buat Juventus, yang harusnya bisa mengunci permainan dan mengunci laga, di mana sebenarnya Juventus punya 5 big chance, tapi sayangnya ya 3 chance-nya dia nggak bisa berhasil dikonversi jadi gol. Dan menurut gue memang nggak ada yang salah dengan permainan Juventus sih di sisi ini. Menurut gue memang ya unlucky aja, dan Parma itu salah satu tim yang gue cukup waspadai, karena memang di Parma itu punya tim yang terkenal bermain direct dan bermain pada saat transisi dari bertahan ke menyerangnya itu cukup fluid. Nah ini kadang di beberapa tim besar juga belum siap untuk antisipasi tim seperti Parma. Gue nggak tahu nanti di paruh kedua gimana, tapi ya kita lihat aja. Mungkin nanti ada di belakang ini ada tambahan dari videonya Bang Bara. Silakan Bang Bara. Ya guys, sorry nih Rangga sendirian di rumahnya karena nih weekendnya lumayan padat ya, banyak banget orang nikahan. Jadi Reza besok dia bakal nikah, terus gue juga lagi di luar kota dan gue sekarang lagi sama pengantin baru nih yang minggu lalu habis nikah juga. Lo kenalin diri dong nih teman-teman pinball. Teman-teman pinball, kenalin gua Joe Faritia, selaku
temannya Pak Bara juga di komunitas Milanisti Indonesia di kota Mojokerto. Di Sezione Mojokerto. Mojokerto. Oke, bahas match atau Giornata kemarin ke-10 Juve sama Parma ya. Kalau gue bilang sih ini match yang paling seru di Giornata kemarin sih. Karena berbagi skor 2 sama, terus juga pertandingannya cukup seru. Si Juve juga masih ngegas banget kan, dia si Conceição juga mainnya masih bagus. Tapi sayangnya setelah dia seri sama Inter, yang mana dia kejebolan 4 gol Ya, kan, 4 4 sama. Nah itu jadi kayak kelihatan nih Juve jadi gampang dibobol nih. Kalau menurut lu gimana ya, Paul? Kalau menurut gua sendiri sih mungkin dari skema permainan yang sekarang dibandingkan dengan musim lalu sih dari segi Lebih kebobolannya ya lebih banyak yang sekarang sih kebobolannya. Mungkin di musim kemarin dengan skema 3 back mungkin dia jarang kebobolan, apalagi dengan back yang baru dari Torino. Bremer kan Iya. jarang dipasang di musim sekarang. Cedera kan dia nggak salah. Iya, kalau nggak salah cedera kalau nggak salah. Apa sih namanya? Hamstringnya kalau nggak salah dia. Nah terus tapi gue lihat juga si Parma sayangnya mainnya belum konsisten nih, karena di awal musim kan sempet dia kayak bisa ngimbangin tim-tim kayak Milan kayak gitu, cuma masih kadang mainnya bagus kadang enggak, dan gue lihat sih Juve juga di counternya cukup lemah. Nah ini nanti berhubungan dengan match Juve selanjutnya, tapi kalau di preview ini sih harusnya ya Juve tuh di Giornata ke-11 ini bakal kehabisan bensin nih, karena dua match lumayan mainnya ngegas banget kan. Banget ya. Dan kayaknya lawan Udinese dia bakal kehabisan bensin, tapi dibahas di preview nanti yang match lawan Udinese juga, sayangnya Udinese juga eh, tidak mendapatkan hasil yang bagus kan, kalah juga dan ada pemain kartu merah. Itu sih enggak. Oke, masuk ke pertandingan berikutnya. Ada Roma Torino. Gua pribadi ngelihat sebenarnya secara permainan ya, Roma nggak yang begitu semeyakinkannya. Di sisi lain malah Torino sayang banget dia malah terlalu bermain untuk mengandalkan 1 poin. Jadi menurut gue gimana ya, nggak terlalu ngotot sih ya. Dari bisa dilihat, bisa direfleksikan dari statistik. Tapi menurut gue secara permainan pun Roma ketika dapat keunggulan pertama dari Dybala, dan sekarang Dybala jadi orang Argentina pencetak skor ketiga terbanyak di Serie A. Dia itu golnya sama dengan Higuain 125 gol. Tapi di sisi lain ya, secara statistik menurut gue satu hal yang gue happy di pertandingan Roma lawan Torino kemarin adalah perombakan tim yang menurut gue cukup agresif ya. Di sisi lini gelandang benar-benar diganti total. Yang tadinya mungkin kita biasa ngelihat Cristante di situ, beberapa pemain-pemain yang menurut gue below average banget, kemarin digantikan nama Enzo Levi dan juga Manu Kone, dan menurut gue bermain sangat baik di pertandingan kemarin. Lalu Baldanzi yang sayangnya di pertandingan kemarin menurut gue cukup banyak bikin peluang-peluang berbahaya, tapi mungkin maturity of game-nya yang masih belum kebentuk ya. Setelah digantikan Pellegrini sih kemarin digantikan oleh El Shaarawy kalau nggak salah. Ya pertandingan menurut gue setelah gol pertama ya, gue ngerasa memang secara permainan nggak terlalu berkembang sebegitu banyaknya. Torino juga kayaknya agak kesulitan untuk bisa dapat permainan yang dia cari. Jadi ya menurut gue good win buat Roma, at least buat naikin mentality-nya dia lagi, karena kan secara posisi cukup terdampar. Malah even setelah kemenangan ini pun belum bisa menyalip Torino di posisi 9. Dia sekarang masih terdampar di posisi 10. Ya hopefully dari sini Ivan Juric bisa coba atur lagi strateginya supaya bisa memanfaatkan pemain-pemain yang menurut gue bukan pemain kelas 2, kelas 3. Menurut gue pemain-pemain yang oke. Seperti itu. Oke, di pertandingan Empoli Inter mungkin gue akan sedikit highlight sebenarnya dari sisi tacticalnya Empoli sih sebenarnya. Gak terlalu banyak perubahan di tacticalnya Empoli.
Cuman kemarin yang agak disayangkan, Davis Vazquez bermain sangat di bawah harapan yang gua lihat ketika lawan Napoli kemarin, cukup mengecewakan. Terus secara taktikal sebenarnya nggak terlalu banyak mungkin perubahan hanya ada dari sisi pemain. Soal bahkan akhirnya mulai dari jadi starter, Fazzini juga setelah gue beberapa pertandingan nggak lihat dia sebagai starter, main starter lagi. Tapi entah kenapa nggak, mungkin di babak pertama dia atau gol dari babak pertama gue lihat memang berusaha untuk mempertahankan kondisi 0-0, tapi ya sayangnya di babak kedua Inter jauh udah lebih bisa memegang kendali permainan. Terbukti di babak pertama juga ball possession seingat gue 75%. Di babak kedua ya sudah, tinggal nunggu waktu aja sebenarnya untuk Inter bisa ngebuka keunggulan gitu loh. Oke, pertandingan berikutnya ini salah satu match yang gue nggak nonton pertandingan langsungnya, tapi akhirnya gue nonton full matchnya di ya bajakan lah ya, karena kan full match nggak ada, even di video pun juga nggak nyediain full replaynya, jadi gue harus nyari full replay di beberapa link di internet. Nemu akhirnya setelah gue nonton, I'm so happy with this team. Akhirnya orang-orang yang meragukan Oliveira, termasuk gue, Oliveira di pertandingan ini benar-benar berhasil mematikan banyak pergerakan-pergerakan dari si Chukwueze, dan yang menurut gue ya, ini nggak bakal terjadi kalau Pulisic dimainin sih. Gue nggak tahu kenapa Pulisic nggak dimainin dari menit awal. Jujur gue nggak ngerti apa yang di kepalanya Fonseca untuk tidak memainkan seorang Pulisic yang lagi on fire banget di pertandingan kali ini. Gue nggak tahu masalah taktikal atau apapun. Camarda kalau nggak salah debut di pertandingan kemarin, gue agak-agak lupa dia diganti di menit berapa. Kayaknya kalau nggak salah di menit-menit akhir. Tapi kalau di babak pertama, proses gol Lukaku, dan akhirnya mungkin yang orang-orang yang meragukan bisa tahu sebenarnya kualitas Lukaku dibutuhkan saat kapan dan seperti apa. Menurut gue terciptanya gol Lukaku itu menurut gue luar biasa. Body charge-nya dia, orang bilang pelanggaran, tapi menurut gue itu fully physical interaction aja, nggak ada niat untuk menciderai atau apapun, benar-benar ya body charge aja. Dan itu dibuktikan benar-benar bahwa kualitas Lukaku sebagai striker yang bermain fisikal terbukti banget. Dan agak surprise ngelihat Lukaku bermain hampir bisa 80 menit dan mau turun ke belakang. Politano, gue harus kembali lagi, gue harus ngasih kredit ke dia lagi. 70 menit dia main benar-benar seperti serdadu yang sangat kuat. Dia mau benar-benar turun ke belakang, ke lapangan untuk ngebantu sisi pertahanan. Sebenarnya di sisi lain pun juga Milan ada beberapa tendangan gawang juga, tapi sangat lemah sebenarnya. Dihitung peluang nggak terlalu banyak, mungkin ada satu yang berhasil diselamatin Meret. Makanya di sini Meret juga rating lumayan bagus di pertandingan ini. Tapi ya menurut gue lebih mengherankan Milan sih as roster atau as starting line up yang dipilih sama pertandingan ini. Karena menurut gue banyak pemain-pemain yang sebenarnya bisa dimainin dari menit awal. Kalau Leo mungkin gue bisa debatable. Leo malah menurut gue, Leo diganti sama Chukwueze gue masih fine sih. Tapi ketika ngomongin Pulisic yang nggak dimainin, gue sih agak heran sih. Di pertandingan ini sekali lagi gue juga diingatkan bahwa ternyata Gilmour cukup bisa menggantikan peran Lobotka. Ya overall gue happy banget. Mungkin yang salah satu yang mesti gue highlight ya Tomine sih. Menurut gue Tomine harusnya lebih bisa dapet dan lebih bisa mengkonversi peluang-peluang yang ada. Sayang banget kemarin beberapa kali dapat peluang-peluang yang bagus, Tomine nggak bisa konversi peluang itu, dan menurut gue kesalahan-kesalahannya fundamental banget. Ini mungkin saatnya mainin Valorunso untuk kasih tahu ke McTominay bahwa dia punya pesaing di tim utama sih. Menurut gue itu aja. Di luar itu ya Napoli bermain dengan grinta, itu yang gue nggak pernah lihat Napoli dengan grinta. Ya semenjak gue nonton Napoli pertama kali, nggak ada Napoli dengan grinta untuk benar-benar bermain satu unit, satu tim bertahan mati-matian tanpa possession. Even tanpa possession pun juga area coverage-nya sangat tinggi. Nah justru gue pengen serahkan ke Bang Bara untuk sedikit ngasih analisa di sisi Milannya gitu. Oke, Bang Bara silakan. Oke, lanjut ke
Milan yang kalah sama Napoli, kalah sama Conte karena di pembahasan kemarin itu gue bilang Conte ini bener-bener bisa ngalahin Milan dan gue belaga gila di situ nebak skornya menang Milan 1-2. Tapi kan memang ya balik lagi Lukaku sangat OP banget dipegang Conte, dia bisa langsung ngegolin dan walaupun sesuai dengan keinginan gue kalau Pavlovic yang marking Lukaku, tapi ternyata kalah body juga Boleh nih. juga, iya. Lu ngeliatnya gimana? Kalau dari pertandingan kemarin sih ngelihatnya sih dari susunan line up pemain ya yang diturunin Fonseca kemarin banyak yang absen kan ya. Pulisic terus Gabia yang mungkin akumulasi kartu atau cedera, mungkin pengaruh faktor juga di lini belakang juga pengaruh juga sih. Apalagi Pavlovic kan jarang diturunin di match-match besar, apalagi lawan Inter Milan kemarin kan dia main di babak kedua kalau nggak salah di menit-menit akhir kan. Iya, tapi gue suka sih sebenarnya Pavlovic tuh ngotot gitu mainnya di Iya, ngotot. Tomori Gabia bagus tapi bukan untuk memarking pemain sebesar Lukaku ya. Tapi ya balik lagi Lukaku juga bisa menjalankan fungsinya dengan dia jagain bolanya tuh dengan bodinya dia. Terus juga ditambah abis itu Kvarat ngegolin ya ibaratnya ya game over lah. Game over, iya. Gitu. Dan juga udah nggak ada Theo, nggak ada Reinders, si Leo juga cadangin kan? Leo cadangin main di babak kedua. Bener, jadi kan si oke lah kalau Leo dicadangin, tapi si Pulisicnya juga dicadangin sih Pulisic? Cadangin Kalau kan? di line up kemarin sih dia ikut, cuma beberapa menit setelah kick off kan, kalau nggak salah sebelum kick off itu kan official kan dia kan kena terserang flu. Kemarin waktu baca-baca di X kemarin juga kan officialnya kan dia kena flu, akhirnya kan yang diturunin kan si Cupu sama ya, Okafor. Ya benar, dua sayap ini belum bisa perform di match sebesar ini sih. Terutama paling nggak salah satunya kalau Leo nggak main ya Pulisic harus main, apalagi dia lagi on fire kan. Dan kalau di babak kedua Milan lumayan menguasai bola dan pertandingan sampai si Napoli juga lumayan drop kan posisinya, tapi ya udah nggak ada gunanya kalau misalnya lu ketinggalan 2 gol, walaupun di Liga Italia ketinggalan 2 gol pun belum aman karena kan bisa selisih golnya dikit-dikit kan. Tapi ya balik lagi itulah kenapa gue gedek banget Milan tidak mengupayakan membayar gajinya Fonseca, gajinya si Conte ya kan. Iya. Karena sebenarnya juga Conte walaupun di Milan maunya 10, tapi kan di Napoli juga nggak segitu, 8 apa 7 lah. 8 sekitar 8 sampai 7 sampai 8 lah gaji Conte di Napoli. Ini buat Milan makin tercecer di peringkat 8. Sip. Thank you Bang Bara. Jadi itu kurang lebih teman-teman highlight atau review dari Giornata 10, di mana ketika video ini diupload harusnya udah ada pertandingan pertama Giornata 11, di mana mungkin gue nggak terlalu banyak sebutin tim-timnya, mungkin teman-teman bisa lihat di layar aja pertandingan apa aja. Cuman ada beberapa break match yang bisa teman-teman nonton. Salah satunya Napoli melawan Atalanta. Lalu ada Milan B ketemu Milan A, yaitu Monza melawan Milan. Lalu ada Udinese sama-sama hitam putih, Udinese melawan Juventus. Dan yang cukup menarik menurut gue Torino Fiorentina juga bisa teman-teman nonton juga. Oke, mungkin yang pertama Udinese Juventus. Juventus harus bisa bounce back, menurut gue harus sangat bisa bounce back di pertandingan ini. Dan di sisi lain juga Udinese butuh at least 1 poin di pertandingan ini, karena mereka juga untuk mempertahankan posisi mereka yang untuk Udinese menurut gue cukup baik banget di awal musim. Dia sekarang di posisi 7. At least 1 poin bisa bikin mereka stay di papan tengah atas. Tapi di sisi lain Juventus sangat harus mendapatkan poin, karena untuk tim yang belum pernah kalah tapi ada di posisi 6 jauh di atas tim-tim lain, menurut gue mereka harus tetap jaga momentum untuk Scudetto sih menurut gue ya. Gue nggak tahu, harusnya gue nggak tahu jalannya pertandingan akan seperti apa, tapi yang pasti Udinese bakal bermain sangat
fully counter attack banget, nggak bakal bermain dari kaki ke kaki, tipikal khasnya Udinese di 3 musim belakangan. Nah, yang jadi masalah kalau dengan tactical itu adalah harusnya ini adalah makanannya Juventus untuk tactical yang seperti ini, karena Juventus sangat mudah untuk membongkar pertahanan dan tipe permainan seperti ini. Dan Juventus jadi salah satu tim yang gua suka tonton malah dibandingkan Napoli yang bikin gua deg-degan. Juventus ini lagi jadi salah satu tim yang menarik untuk ditonton dengan tacticalnya Thiago Motta. Dari ini mungkin menurut gua harusnya, karena keran golnya Juventus juga udah kebuka untuk kebobolan, sekarang udah 7 gol. Feeling gue malah tetap kemenangan untuk Juventus, tapi susah payah menurut gue 1-2. Mungkin Bang Bara kalau mau menambahkan silahkan. Ya, di Giornata 11 akan ada partai Zebra Cross ya. Juve lawan Udinese. Nah, si Juve kan habis seri lawan Parma, kayak tadi gue bilang kayaknya sih dia bakalan kehabisan bensin di sini karena full oktan lah mainnya di 7 hari mainin 3 match dengan pemain yang sama ya. Cuma kemarin memang McKennie sama Weah bisa ngegolin duet Amerika ya lawan Udinese. Sayangnya Udinese kartu merah dan juga dia bisa membuat Venezia mendapatkan 3 poin pertama kan, walaupun dari 2 kali penalti. Ini juga membuat Udinese kehilangan 1 pemain ketika buat melawan Juve besok nih. Dan kalau gue lihat sih partai ini menjadi partai yang imbang dari segi permainannya. Kalau prediksi skor, gue bilang Juve bisa seri lagi nih. Dan dia udah mulai kebobolan terus, mungkin sama skornya. Kalau lu prediksi skor berapa? Kalau prediksi skor Juve lawan Udinese besok sih kemungkinan Juve mungkin bisa lebih diunggulkan kan, karena di sini Juve sama Udinese juga terpaut poin juga nggak terlalu kan? Iya, nggak terlalu kalau Udinese jauh menang kan, ya. Bisa nyalip tuh. Bisa nyalip, ya. Jadi kemungkinan Juve mungkin bisa dapat raih poin sih. Kemungkinan skor bisa 2-1, 2-0 kalau gua prediksi. 2-1 apa 2-0? Iya. 2-1. Pilih 1, 2-1. 2-1 mungkin. Berarti Juve ninggalin Udinese ya. Indonesia ya. Oke, thank you Bang Bara. Lanjut ke Hellas Verona melawan Roma, di mana Roma juga nggak terlalu banyak pemain yang nggak ada atau nggak bisa bermain. Cuma Saelemaekers saja yang kemungkinan juga diragukan, tapi berarti ada potensi untuk dimainkan. Sementara Hellas Verona kehilangan 2 pemain kena kartu merah kemarin. Ada salah satu pemain kesukaan gue, Jackson Chachua, dan juga Reda Belahiani. Harusnya ini bisa jadi pertandingan yang mudah buat Roma. Di sisi lain ini bakal jadi pertandingan yang berat untuk Hellas Verona. Dari 10 pertandingan 3 kemenangan, 7 kekalahan, dan baru dapat 1 kemenangan itu di 5 laga terakhir baru 1. Tapi di sisi lain Romanya juga masih belum fully recovered sih sebenarnya. But menurut gue kalau ngelihat dari pertandingan Torino kemarin harusnya bisa menang tipis sih 0-1. It's not a big deal or not a big problem buat timnya Ivan Juric. Harusnya ya, tapi kan kita tahu ya Roma musim ini lagi nggak bisa diprediksi sama sekali. Pertandingan berikutnya ini melawan Inter, melawan tim yang baru saja dapat kemenangan kedua, yaitu Venezia, dimana kemarin itu kalau nggak salah Jayces nggak bermain, kalau nggak salah ada urusan keluarga. Tapi di sisi lain Inter harusnya bisa dapat kemenangan yang mudah. Harusnya Acerbi dan Calhanoglu udah bisa balik lagi, biarpun diragukan kemungkinan udah bisa bermain. Secara permainan main di Senin pagi 2:45 menurut gua sih harusnya ini kemenangan yang gak terlalu berat buat Inter. 2-1 bukan hal yang tidak mungkin, atau mungkin clean sheet di pertandingan ini. Itu juga gue masih meyakini itu bisa dilakuin. Pertandingan berikutnya, Monza melawan Milan. 2 tim yang lagi jadi pesakitan habis pertandingan Giornata kemarin habis kalah. Tapi di sisi pertandingan ini menurut gue yang karirnya dipertaruhkan lebih banyak Monza ya dibandingkan Fonseca, karena kemungkinan Fonseca dipecatnya habis lawan Madrid. Di pertandingan ini 2 tim sama-sama cukup damaging karena banyak pemain yang gak available untuk bermain.
Di sisi lain Milan harusnya udah punya kembali dengan pemain terbaiknya. Theo udah kembali lagi, lalu juga Tiani juga udah kembali lagi. Ya feeling gue di pertandingan ini bisa mudah menang 0-2. Mungkin Bang Bara mau menambahkan perspektifnya seperti apa? Silahkan. Monza melawan Milan ini perebutan tempat ketiga sebenarnya. Karena finalnya Napoli lawan Atalanta. Iya. Kemarin kan Monza ketemu semifinal, Monza ketemu Atalanta, iya. Milan ketemu Napoli. Iya. Ini terus perebutan juara tiganya Milan ketemu Monza, Napoli ketemu Atalanta. Ya Monza terjerembab di zona degradasi. Iya, di peringkat kan? 17 sekarang. Benar. Dan Milan juga lagi butuh kemenangan. Partai saudara kandung kalau gue bilang di sini Milan harus bisa 3 poin di sini kalau nggak mau Fonseca posisinya terancam ya. Karena walaupun ketika Fonseca udah terpilih gue mendukung dia untuk megang Milan sampai akhir musim, tapi kan nggak mungkin juga di posisi 8-10 manajemen Milan akan happy dengan hal itu kan. Tapi sulitnya Milan adalah mereka juga harus menjaga kebugaran pemain karena di Liga Champions juga mereka butuh poin juga. Iya. Dan akan ketemu sama Real Madrid di tengah minggu besok kan. Tapi Monza dengan Gallianinya sebenarnya tanpa instruksi khusus pun Milan akan menang dengan mudah ya di atas kertas. Iya, mungkin Milan bisa dapat poin sih di kandang Monza kan karena melihat track recordnya kan belum pernah kalah sama sekali kan Milan lawan Monza. Apalagi kan pertandingan away gini biasanya kadang tim tuan rumah yang lebih mendominasi biasanya sih. Kadang dari penjaga gawang atau apa yang mendadak. Kalau lawan Milan kan selalu on fire gitu. Ini mungkin jadi kesulitan Milan sendiri sih. Kadang di finishing juga yang kurang stabil. Karena ujung tombak Milan itu juga lagi katrok nih. Morata juga mainnya lebih ke belakang. Tammy Abraham kan si nyaris kan tuh. Iya. Nggak pernah gol, cuma gol doang. Apalagi sekarang dia kan cedera kan. Benar. Itu. Tapi sih gue tetap Milan bakal menang sih di match ini. Gue prediksi skor 2-0. Kalau gue sih sama sih tadi kayak seperti prediksi yang sebelumnya sih. Mungkin Milan bisa menang di skor 2-0 cukup. 2-0 juga. Iya, 2-0 juga. Thank you Bang Bara. Lalu masuk ke pertandingan berikutnya di mana Napoli melawan Atalanta. Surprisingly ternyata informasi terakhir Lobotka masih diragukan karena kemarin tuh infonya malah bisa bermain pada saat melawan Atalanta. Cuman setelah informasi lanjutan Lobotka kemungkinan masih cukup lama menepi, kemungkinan di Jonata berikutnya ataupun kalau bermain dari bangku cadangan. Sementara di sisi lain Atalanta yang kemungkinan bisa bermain setelah cedera tuh Brescianini tapi masih diragukan. Scamacca dan Scalvini masih cukup lama cederanya. Nah, yang menarik adalah dua tim ini di 5 pertandingan terakhir tidak terkalahkan. Sementara kalau Atalanta ada 1 seri di 1 pertandingan, tapi sisanya 4 pertandingan dilibas habis kemenangan. Menurut gua, kalaupun menang, ini bakal berat banget. 1-0 kalaupun menang 1-0 karena Atalanta itu dari dulu ya, biarpun Napoli di 5 pertemuan terakhir itu 4 menang 1 seri, gak pernah ada kemenangan yang gampang melawan Atalanta. Gasperini itu selalu jadi pain in the ass banget buat Napoli siapapun pelatihnya, karena tactical adaptivity-nya dia, lalu fluiditasnya itu memang layak diacungi jempol banget. Terbukti dari total gol yang dia bisa kasih itu di 10 pertandingan adalah 26 gol, which mean itu sangat impresif banget. Di sisi lain Napoli cuma bisa bikin 18 gol, dan menurut gua di eranya Conte kayaknya Conte memang yang dia pengen cari dan dia kunci adalah 3 poin, bukan masalah 100 gol, 200 gol, bukan itu yang dia cari. Yang dia cari kemenangan 3 poin, enough. Pemainnya meyakinkan, gak meyakinkan, it's another story. Ya menurut gue 1-0 jadi hal yang harus diambil sama Conte. Kalaupun enggak seri pun juga gue masih bisa menerima sih. Tapi ya mungkin Bang Bara ada perspektif lain?
atau tambahan lain? Silakan Bang Bara. Napoli akan melawan Atalanta ya. ya. Ya Atalanta walaupun dia kemarin juga ngalahin Monza, cuma gue rasa faktor Conte dengan kekayaan taktikal dia. Nah ini gue bilang gue bisa memilih partai ini sebagai partai yang paling seru di Giornata 11 sih kalau gue bilang. Ya gue harapnya Atalanta bisa nahan Napoli di sini karena kejutan-kejutan dari Gasperini juga mungkin bisa menahan Atalanta bisa menahan Napoli yang lagi on fire. Lukaku mudah-mudahan bisa ditahan gerakannya di lini depan. Kalau harapan gua sih ini bisa partai seri sih. 1-1 kalau prediksi dari gua. Ya mungkin kalau dari gua sendiri sih mungkin Napoli bisa dikatakan unggul dari segi pemain, mungkin bisa menang di pertandingan ini. Mungkin tipis sih 1-0 kalau gua. 1-0. Karena kan sebelumnya kan Atalanta kan lawan apa sih yang kemarin di Europa League gitu. Iya menang ya, kan? Ya menang kan iya. Ya, mungkin dia kan bisa memainkan pemain-pemain kuncinya seperti Charles Ketelere, terus Lukman, apalagi yang baru kan dari Udinese yang dibuat rebutan sama Milan kemarin, si Samardzic itu mungkin bisa diturunin lawan Napoli. Oke lah kalau gitu, thank you teman-teman pinball. Gue lagi ngantri di pengobatan alternatif nih sebenarnya, makanya kalau lu lihat lantai kayu. Oke, balik lagi ke studio Rangga. Rangga nggak di studio juga sih. Ya pokoknya balik ke lu deh nggak. Oh ya selamat buat Reza buat pernikahannya besok. Kayaknya dia hari ini lagi latihan kegel ya. Buat persiapan malam pertama. Lu mungkin malam pertama ada kasih tips kan, lu baru minggu lalu kan ngasih tips ke Reza tuh. Oh ya Mas Reza, untuk tips malam pertama jangan lupa baca doa dulu lah. Ini apa namanya? Telur bebek nggak makan telur bebek? Apa makan torpedo kambing gitu? Minum STMJ aja. Oke guys, ciao, thank you. Thank you. Nah, karena semua pertandingan besar sudah kita cover, kira-kira dari teman-teman gimana? Ada setuju, tidak setuju, agree, tambahan, dan lain-lain mungkin bisa ditulis di kolom komentar kita. Terus juga jangan lupa bahwa kalau pada saat saya take, berarti hari ini Reza sudah merit ya. Jadi teman-teman jangan lupa kasih selamat ke Bung Reza yang sudah melaksanakan pernikahannya dia yang pertama. Semoga jadi amal ibadah yang baik untuk Bapak Reza. Tapi di lain itu juga gue mau thank you buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Mungkin gak terlalu proper, gak kayak biasanya kita ada rame-rame di Zoom, tapi ya it's okay. Mungkin karena teman-teman juga, Reza juga sedang ada kesibukan, Bang Bara dan teman-teman lain mungkin ada kesibukan, it's okay. Gue coba dan tim coba kasih hiburan atau konten yang at least bisa teman-teman tonton. Jangan lupa subscribe juga teman-teman, dan nyalain lonceng ketika ada konten baru, teman-teman gak ketinggalan konten-konten kita. Dan jangan lupa terakhir follow Instagram dan TikTok kita di @sscpinball untuk berita olahraga ter-up-to-date. Gua Rangga mewakili teman-teman kerja yang bertugas. Thank you teman-teman. Bye-bye. Grazie.